Kelangkaan garam ini menyebar ke beberapa daerah mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat hingga ke Banten dan bahkan ke Aceh. Dan Indonesia ini sebenarnya salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, namun juga ternyata bisa langka pasokan garam. Dan bahkan seperti Anda lihat tadi sudah ada rencana untuk mengimpor garam dan ini juga menjadi pertimbangan karena dari petambak garam ini juga berpikir ini pun akan mempengaruhi harga. Kita langsung konfirmasi bersama Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak Abduh Nur Hidayat dan juga Pak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan. Selamat pagi Pak Oke dan juga Pak Abduh. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Mengenai kelangkaan ini salah satu mungkin keran impor sudah dibuka, tapi saya juga mau sedikit mengenai apa yang menjadi penyebabnya terlebih dahulu. Sudah terdeteksi ke apa sebenarnya, apakah memang kegagalan dari sejauh ini para petambak garamnya, atau memang ada permainan di balik ini, mengingat Ibu Susi juga sudah mulai menyebut kemungkinan adanya kartel begitu Pak? Ya, kalau kondisi objektif produksi garam yang dihasilkan oleh petambak rakyat kita, teknologi produksi garam kita ini memang masih bergantung kepada cuaca. Ya. Nah, yang kita tahu bahwa informasi dari BMKG, cuaca 2017 ini kami dapat informasi akan normal untuk kemaraunya, tapi mundur 1 bulan. Nah, semula waktu itu kita prediksi mundur 1 bulan di bulan Juni. Tapi nyatanya bulan Juli juga masih kemarau basah. Sehingga review kami kemarin produksi tambak garam rakyat kita itu per akhir Juli itu masih di bawah 10.000 ton. Jadi masih jauh dari kebutuhan memang. Iya. Jadi memang masih. Jadi produksi lah yang menjadi masalahnya. Ya, karena cuaca utamanya itu cuaca kita yang masih kemarau basah itu sehingga belum memungkinkan tambak kita itu menghasilkan garam. Dan memang ini sama sekali belum ada solusi atau jalan keluar atas kemungkinan kita sangat bergantung pasokannya pada cuaca. Benar-benar kita ya istilahnya kita menyerahkan saja pada apa yang diberikan cuaca pada tahun ini begitu. Ya, masih ada tapi masih taraf riset ya. Teknologinya masih dalam taraf riset, jadi skalanya masih skala terbatas. Masih dikaji sejauh itu memang memungkinkan bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan. Nah, itu bisa nanti menjadi sebuah solusi. Pengkajian teknologinya kah atau pengkajian penerapannya dalam hal apakah ekonomis atau pembiayaan dan lain-lain yang sedang dikajinya? Karena kita tahu kalau secara teknologi sudah ada negara-negara yang menerapkan teknologi seperti evaporating dan lain-lain untuk membuat garam mereka. Teknologi yang membuat produksi garam lebih aman dalam cuaca apapun. Sudah ada lah teknologinya itu. Jadi pertimbangan kita itu ada di mana sebenarnya Pak? Ya, hemat saya masih dalam kajian teknologinya untuk di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti itu sudah terbukti, misalnya begitu dari sisi efektivitas dan efisiensinya, saya kira KKP akan bisa memperluas penerapannya. Begitu. Jadi kita masih menunggu mengenai kajiannya sebenarnya, karena ini dikonsumsi oleh seluruh rakyat Indonesia begitu Pak. Jadi mungkin banyak yang menunggu juga kapan kajian ini bisa langsung diterapkan. Nah, terkait dengan naiknya harga garam ini, Pak Oke, apakah saat ini memang bisa dikatakan terlanjur tinggi baru akhirnya memutuskan untuk bisa impor atau membuka keran impor, atau sebenarnya sudah bisa diperkirakan pada saat itu dia kalau kita lihat di daerah-daerah sentra produksi garam ini sudah mulai melaporkan penurunan produksi akibat cuaca, sebenarnya keran impor ini sudah bisa di-adjust, disesuaikan untuk agar harga garam ini tetap stabil. Baik, ya secara prinsip memang kalau kami dari Kementerian Perdagangan itu memonitornya dari harga. Harga sekarang sejak Januari yang kita monitor di 2017 itu terus meningkat. Itu sudah menjadi indikator dan kita sudah duduk bersama sehingga pada bulan Mei itu kita duduk bersama, cuaca juga kurang menunjang sehingga disepakatilah untuk garam konsumsi ini dipasok melalui impor. Jadi dari awal tahun sudah ada pembicaraan ke sana? Sudah. Okay. Jadi dari awal tahun kita sudah ada prediksi dan untuk bahkan sudah ditentukan perkiraan kebutuhan impor
untuk pasokan garam konsumsi sudah diperkirakan. Oke. Kita perkirakan 226.000 dan pada saat bulan Mei kemarin sudah mulai digelontorkan persetujuan impornya untuk 75.000. Yang digelontorkan persetujuannya dulu, garamnya belum ya, impornya belum. Sudah direalisasikan impornya, dan direalisasikan. Tadi yang bagaimana disebutkan Pak Abduh, memang perkiraan cuaca diperkirakan mundur 1 bulan, kita monitor lagi, ternyata bulan Juli masih ini, sekarang kita harus keluarkan lagi. Berarti antisipasi paling tidak pembicaraan bahwa kita akan terancam kelangkaan garam itu sudah ada dari awal tahun. Sudah. Gitu. Dan impornya bahkan sudah bergulir sejak Mei sebenarnya. Ya, sudah. Impor untuk konsumsi kah atau impor untuk konsumsi? industri? Untuk konsumsi sudah dilakukan bahkan. Kenapa sampai saat ini masih terjadi kelangkaan garamnya? Apakah mengenai jumlah impornya yang kurang? Apa kira-kira yang dari hasil? Tadi kita duduk bersama, kita memang mengendalikan impor itu, kita perlu pola pengendalian impor supaya tidak mengganggu produksi nasional dan mengganggu petani. Jadi harus main kira-kira lah begitu, perhitungan lah ya, perhitungan dan agar kita tidak tadi berlebihan. disampaikan bahwa cuaca diperkirakan sudah akan kembali normal, ternyata bulan Juli belum normal juga kan gitu. Oke, jadi impor yang tadi Bapak sebutkan itu sebenarnya mencukupi mungkin untuk Juni sampai Juni begitu ya, untuk harga normal begitu. Itu dari perkiraan cuaca kita akan butuhkan 226 yang sudah kita keluarkan sekarang itu ada 75 pertama, 75 yang kedua, kita juga Agustus, kita sekarang perkiraan awal September sudah baik, membaik nih, akan normal sehingga pertengahan September akan normal kembali. Jadi kita belum turunkan lagi yang 75.000 yang ketiga. Oke, berarti yang tadi kita sebutkan, tadi sempat dikomentari Pak Enggar juga bahwa keran impor itu sudah dibuka. Ini sebenarnya sudah pernah dilakukan juga beberapa bulan yang lalu. Dengan keinginan yang sama, yaitu menstabilkan harga garam. Namun perhitungannya ini bergantung pada perakiraan cuaca begitu mungkin sederhananya begitu ya. Dan inilah yang meleset sehingga menyebabkan kurang, bisa saya katakan begitu, kurang impor yang dilakukan kemarin begitu ya. Nah, kalau itu kan kita bergantung berarti penyesuaiannya dari garam impor, Pak Abduh. Bisa tidak kita memperkirakan kalau memang tadi sudah mengetahui, oke, yang kita impor ini hanya cukup sampai Juni. Tapi kan selalu ada antisipasi bagaimana kalau 1 bulan katakan atau 2 bulan itu ternyata kemaraunya masih berkepanjangan. Ini apakah bisa diantisipasi dari produksi kita kah atau memang hanya bergantung pada impor? Ya, jadi pada kondisi normal sebenarnya satu ketentuan impor yang kita sepakati, impor itu ada ruang waktu di Januari April. Oke. Ya kan. Ini yang rutinnya nih ya? Ya pada kondisi normal. Oke. Ya, pada kondisi normal. Januari April itu untuk kita mengimpor garam, khususnya garam konsumsi. Nah karena diperkirakan Juni itu sudah mulai ada panen. Nah kemarin katanya mundur 1 bulan, tapi ternyata mundur 2 bulan, Juli. Gitu. Perkiraan kekurangan itu sudah kita diperhitungkan sekitar tadi yang disampaikan kesepakatan kita bersama dari awal tahun. Ya 226.000 ton itu. Nah jadi betul impor itu perlu mempertimbangkan produksi tambak garam rakyat kita. Jadi jangan sampai nanti begitu impor ternyata produksi dalam negerinya ada produksi tambak garam rakyatnya. Petambaknya yang dirugikan begitu. Ya itu perlu kehati-hatian di sana gitu. Jadi makanya juga kita tidak langsung menggelontorkan sebanyak 226.000 sambil kita memperhitungkan waktu produksi di tambak rakyat itu. Oke, nanti kita akan bahas juga bagaimana sebenarnya agar harga ini juga lebih ramah juga bagi para petambak dan apakah ada jalan keluar lain agar kita bisa lebih stabil karena tampaknya teknologi ini bisa menjadi satu pegangan namun belum bisa diterapkan di negeri ini. Kita akan bahas saat lagi.